Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SDN Gedung Boto serta Bapak Ibu Guru SDN Gedung Boto yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Dian Permanasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kamis 26 Oktober tahun 2023. Pada siang hari ini saya mengangkat budaya positif ini dengan tema penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Selamat datang para guru hebat, mari kita belajar berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, sebelum itu untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Nah, saya mohon salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin lagu Pelajar Pancasila. Bapak Ibu dimohon berdiri. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Dilan. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, Bu? Nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan baik. Ya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau pada murid. Nah, seberapa pentingkah budaya positif itu kita laksanakan? Sangat penting. Kenapa? Karena budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, terciptanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah, dan adanya kepedulian satu sama lainnya. Nah, yang akan kita pelajari pada konsep budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah yang terakhir, segitiga restitusi.
Kita akan beralih ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita mengenal apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, saya mohon 2 orang untuk maju. Nanti saya punya sebuah permainan, di mana permainan itu akan mengarahkan kita tentang perubahan paradigma dari pembelajaran. Dimohon Pak Uti atau Pak Freddy maju. Monggo di sini Pak. Tutup mata itu. Bukan. Saya punya kertas. Nah, kertas ini saya minta tolong Pak Hudi untuk menuliskan nama benda kesayangannya. Benda yang paling berharga yang dipunyai oleh Pak Hudi sekarang ini. Ya, sudah. Sekarang saya minta tolong genggam kertas tersebut, dan saya minta tolong Pak Freddy sebisa mungkin bagaimana caranya, entah itu dengan cara membujuk atau memasak ataupun merayu, sehingga kertas yang ada di genggaman Pak Budi tadi bisa diambil sama Pak Freddy. Silahkan, dengan cara apapun yang Pak Freddy punyai. Wah, jangan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Enggak. Ini aja. Ya, silakan Pak. Ya, ayo. Oke, gue dalam. Coba di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Coba. Silahkan Pak Budi sebisa mungkin. Sweet. Pakai sweet Bapak Ibu, pakai sweet sekarang ya, pakai sweet. Tadi pakai tepung, pakai dompet, pakai sweet. Silakan Pak Budi, silakan. Semangat Pak Freddy. Terserah, pakai tangan apapun. Tidak mau, tidak bisa. Perhatikan. Nah, apa yang terjadi dari kejadian ini Bapak Ibu? Silakan boleh duduk kembali. Kenyataannya Pak Freddy tidak bisa merayu, tidak bisa membujuk dengan cara apapun, tadi dengan cara tos, dengan cara sweet, dengan pakai uang, mau pakai uang ya tadi Pak Freddy ya. Nah, dari kejadian ini apa yang Bapak Ibu simpulkan? Apa yang sudah ada di genggaman kita, apa yang kita punyai, kita tidak bisa memaksa orang untuk mengambil, kita tidak bisa memaksa orang untuk memberikan sesuatu yang dia punya. Sama dengan pendidikan pada saat ini Bapak Ibu. Di dalam kelas kita sudah membuat berbagai macam media pembelajaran yang menurut Bapak Ibu itu adalah hal yang sangat disukai oleh anak-anak, entah itu dengan teknologi, entah itu dengan permainan, dengan membaca buku dan media yang lainnya. Tetapi kita hanya bisa mengontrol anak tersebut. Jadi anak-anak itu membolehkan diri mereka untuk dikontrol Bapak Ibu dengan media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi mereka tidak bisa memilih dengan cara apa mereka membuat mereka mengerti pengetahuan yang disampaikan dengan Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu sudah menyiapkan salah satu media pembelajaran itu yang akan disampaikan Bapak Ibu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, dari kejadian tersebut, pembelajaran dengan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak hanya menyiapkan satu alat atau satu media pada saat kita mengajarkan kepada siswa. Jadi diferensiasi itu ada 3 macam. Ada diferensiasi konten, ada produk, dan ada diferensiasi proses pembelajaran. Jadi kita membiarkan, dari situ kita membiarkan anak-anak untuk memilih media apa yang mereka sukai, LKPD apa yang akan mereka buat. Itu bukan kita yang menentukan, tapi anak-anak yang menentukan sendiri. Oh, misalnya saya suka dengan menggambar. Kita tidak harus memaksa semua anak untuk menggambar. Ada yang suka hanya mewarnai, ada yang suka menggambarnya, ada yang hanya suka membuat grafik. Jadi bukan gambar atau apa, hanya grafik atau tulisan-tulisan tentang cerita. Kita disuruh menceritakan, sama halnya dengan seperti ini. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita menyuruh anak untuk menceritakan kejadian dari awal berangkat sampai anak-anak pulang kembali ke sekolah. Nah, dengan cara apa? Kita tidak bisa menentukan, oh anak-anak nanti kalian harus menggambar cerita dari awal kamu bangun sampai kamu nyampe di sekolah. Mereka bisa membuat dengan tabel, pukul sekian sampai pukul sekian, itu kegiatan apa yang mereka lakukan. Mereka bisa pilih Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menuntut anak untuk membuat tugas yang tidak mereka sukai. Disinilah perubahan paradigma dari pembelajaran, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar ini adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, sama halnya dengan bujukan dari Pak Freddy kepada Pak Budi tadi, itu tidak akan pernah berhasil kalau murid kita itu tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia.
manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu, saya mau Bu Tria sama Bu Dila maju. Bapak Ibu, saya akan menggambar sebuah angka, di mana di sebelah kiri saya ada Bu Tria, dan di sebelah kanan di sini ada Bu Dila. Coba Bu Dila membaca angka ini, ada angka berapa? Angka 6. Angka 6. Bu Tria? Angka 9. Angka 9. Apakah pendapat mereka sama, Bapak Ibu? Berbeda. Ketika kita berada di sebelah kiri, kanan saya di Bu Dila, posisi di Bu Dila, maka Bu Dila akan membaca angka ini menjadi angka 6. Tetapi ketika saya berada di posisinya Bu Tria akan membaca angka ini sebagai angka 9. Nah, inilah yang terjadi pada teori kontrol. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Jadi pada realitasnya, pada stimulus respon, kita menganggap bahwa semua orang itu sama, memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, pendapat kita itu berbeda, realitas kita itu berbeda dari satu dan lainnya. Sama dengan dua sisi tadi, atau dua sisi mata uang tadi, semuanya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama di dalam stimulus respon, tapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama halnya dengan angka 6 dan angka 9 tadi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalnya tadi Bu Dila menganggap bahwa angka itu angka 6, sedangkan Bu Tria menganggap angka itu angka 9, kita akan mencoba melihat dari sisi yang lain. Jadi Bu Dila itu akan mencoba melihat dari pandangannya Bu Tria, dan Bu Tria akan mencoba melihat dari pandangannya Bu Dila. Maka dari situlah teori kontrol itu akan berhasil. Kita tidak bisa menjudge seseorang hanya dari cara pandangnya. Begitupun dengan siswa. Kita tidak bisa menyalahkan siswa atas jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan oleh siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada posisi kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan siswa itu semuanya memiliki tujuan masing-masing. Kita tidak boleh secara langsung menghukum atau memberi penghargaan terhadap siswa tersebut, terhadap kesalahan atau terhadap kebanggaan yang telah mereka lakukan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa sendiri. Guru tidak berhak untuk mengontrol siswa di dalam paradigma perubahan pendidikan. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru, itu di dalam teori kontrol. Model perilaku menang atau kalah itu hanya ada di stimulus respon. Tetapi kalau kita sudah masuk ke teori kontrol, akan model berpikir menang dan menang. Nah, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Sebenarnya itu tidak, Bapak Ibu.
Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman juga, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah, hukuman itu adalah alternatif terakhir yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Dan kalau perlu, hukuman itu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, kita ganti dengan apa? Disiplin positif. Disiplin positif itu, hukuman tersebut kita ganti dengan disiplin positif yang dapat melahirkan kebijakan universal. Kebijakan nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Untuk teori kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, coba Bapak Ibu lihat, motivasi kepada manusia itu dapat dilakukan, dapat kita timbulkan dari dua macam, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang terjadi dari luar dirinya, sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi yang ada di dalam diri murid itu sendiri atau dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi yang kita bangkitkan kepada siswa bukan lagi motivasi eksternal, tetapi motivasi internal dari diri siswa. Inilah tujuan dari disiplin positif. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal. Itu sudah tidak boleh kita lakukan, bahkan kita harus menghindarinya, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini merupakan suatu motivasi eksternal juga. Penghargaan hanya boleh kita lakukan dengan ucapan terima kasih, hebat, ucapan-ucapan hebat, ataupun ucapan-ucapan lainnya yang membangkitkan motivasi internal mereka. Kita tidak boleh memberi siswa itu dengan uang atau barang-barang yang lain. Itu tidak boleh, Bapak. Justru itu yang tidak boleh. Itu menumbuhkan anak untuk motivasi eksternal dalam tanda kutip hal yang negatif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan dikatakan memacu pada identitas gagal, Bapak Ibu. Identitas gagal pada siswa kita. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di dalam suatu pendidikan itu tidak boleh atau alternatif lah, atau kita harus mencari alternatif lain selain hukuman dan penghargaan. Nah, perbedaan hukuman dan penghargaan, kalau hukuman murid itu menjadi takut, menyakitkan, tidak nyaman, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu merusak hubungan, tidak relatif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan tidak dapat menghargai diri sendiri. Nah, ketika kita menghilangkan hukuman dan penghargaan, apa yang kita lakukan? Kita membuat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu begitu besar pada saat menolong murid baru di kelas kita.
Contoh lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Atau lagi contoh apresiasi kebajikan lagi, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pengganti hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa tindakan. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagi kertas Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan peralatan tulisnya. Di antara ketujuh tindakan ini, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Silakan saya bagi dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan ditempel mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Silakan. Ya, ditulis dulu, Pak. Salah nggak apa-apa kok Pak, tidak dihukum. Dan kita tidak boleh menghukum hukuman. Ini ada yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Monggo silakan. Ada ukuran 1 Pak, silakan ditempel Pak. Nomor 3, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, coba Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman kepada siswa. Kemudian tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Ya, itu tidak boleh kita lakukan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, benar Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Itu adalah konsekuensi yang harus murid lakukan karena sudah merusak barang temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi karena ketika kita berbuat sesuatu kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Kemudian yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuk apa? Konsekuensi. Kenapa di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah itu hukuman, sedangkan ini pelajaran PJOK
kita disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu masuk konsekuensi. Kenapa? Sama-sama disuruh mengelilingi lapangan kan 2 kali. Tetapi yang di atas itu merupakan hukuman, sedangkan yang di bawah, yang pada pembelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi. Karena konsekuensi terlambat. Konsekuensi terlambat. Karena pada pelajaran PJOK itu terdapat pemanasan yang menggunakan cara lari. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi tepuk tangan untuk Bu Tria. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kita bisa saja kalau kita sebagai guru kelas menyuruh anak lari, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau pelajaran PJOK itu ada pembelajaran pemanasan, lari keliling lapangan. Sebelum kita melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan dulu agar tidak tergilir dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk konsekuensi, bisa dimasukkan ke dalam tindakan konsekuensi. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Next, nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kita dihukum, misalnya anak tidak mengerjakan PR misalnya, itu anak akan berusaha menyembunyikan, entah itu dengan cara ketika nyampe di sekolah bukan lagi pekerjaan rumah tetapi pekerjaan sekolah, karena anak-anak tadi takut, aku nanti kalau tidak mengerjakan PR saya akan dihukum, lari keliling lapangan sama Bapak Ibu guru. Makanya anak berusaha bagaimana caranya anak tersebut tidak mengerjakan tersebut bukan lagi PR tetapi pekerjaan sekolah, karena bukan dikerjakan di rumah tetapi dikerjakan di sekolah tadi. Entah itu pagi hari menyontoh temannya atau dikerjakan sendiri, yang penting mengerjakan untuk menutupi kesalahannya tadi agar tidak terkena hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di dalam hukuman, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau di dalam konsekuensi, anak akan dibuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses siswa. Identitas gagal tadi hukuman, sedangkan identitas sukses atau disiplinnya itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi ini lebih baik lagi Bapak Ibu dari konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi merupakan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan,
Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kata-kata yang kita ucapkan adalah, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Sama halnya dengan anak mencoret-coret buku temannya tadi. Jadi ketika anak mencoret-coret buku temannya tadi, anak itu harus mengganti bukunya. Ya, itu konsekuensi. Dan kita bisa menanyakan, kalau sudah seperti ini apa yang bisa kamu lakukan? Ditawarkan ke anaknya lagi. Oh, saya akan menggantinya, Bu. Ya, silahkan menggantinya. Nah, itu bagian dari restitusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kita lakukan untuk membuat konsekuensi tersebut menjadi restitusi. Kemudian yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain tanpa kita suruh atau tanpa kita dorongkan. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan bukan memaksakan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di dalam kelas itu sekarang tidak ada yang namanya peraturan kelas, adanya keyakinan kelas. Jadi itu adalah salah satu paradigma terbaru dalam dunia pendidikan menurut Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi sekarang tidak ada yang namanya peraturan kelas, ya Bapak Ibu, adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang kita susun dengan siswa-siswa kita, dengan murid-murid kita. Harus ada kebersamaan. Jadi yang menentukan keyakinan kelas itu bukan kita seorang guru, tetapi siswa kita. Oke, kita tentukan bersama-sama. Nah, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang ada di dalam kelas kita. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu lihat. Di dalam peraturan masih ada kata dilarang. Masih ada kata-kata negatif, jangan, dilarang, dan lain sebagainya, kata-kata negatif. Nah, di dalam peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Kalau anak-anak setelah menyapu misalnya, harus mengembalikan sapu tersebut ke tempatnya, atau buku misalnya. Jadi diganti dengan tanggung jawab ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi aturan selalu ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu kembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Yang ada hanya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Adanya apa? Kita ganti kata-katanya dengan menghormati orang lain. Jadi dari kata negatif peraturan kita ganti dengan kata positif keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Intinya kalau kita jadikan keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan berkomitmen, Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan. Kata dilarang itu tidak boleh, itu masuk kata negatif. Kata-kata negatif seperti itu adanya hanya di peraturan kelas. Sekarang kita ganti dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar.
Kemudian gunakan masker, berarti intinya di dalam keyakinan kelas adanya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 4. Ini selalu berkata sopan, saling rukun, menjaga kebersihan, disiplin, menghormati guru, berdoa di awal dan akhir pelajaran, aktif di kelas menunjukkan kamu paham, saling tolong menolong dan menyenangkan, selalu berperilaku baik dan jujur. Ini adalah beberapa contoh keyakinan di dalam kelas. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas nih Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Nah, sekarang kita berdalam lagi tentang posisi kontrol. Nah, menurut Diana Gosen, ada 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi sebagai teman. Ketiga, pemberi rasa bersalah. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Coba Bapak Ibu, kita pahami satu persatu. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dengan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Nah, contoh kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak melakukan. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini adalah contoh video di mana video ini akan menampilkan posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu. Coba disimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh kita memposisikan diri kita guru sebagai seorang penghukum, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah memberi rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih rendah, lebih lembut. Nada suara memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Misalnya seperti itu. Kamu telah berbuat seperti ini. Nah, itu memposisikan diri kita sebagai pemberi rasa bersalah kepada siswa. Jadi kita akan membuat siswa tersebut mempunyai rasa bersalah karena melakukan kesalahan. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum jenaka, kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid tersebut akan lebih tergantung pada gurunya. Contohnya, ayo nak, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Nah, kalau kamu seperti ini terus, akan ibu adukan ke kepala sekolah, akan ibu adukan ke orang tuamu. Nah, itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman murid yang berbuat salah, sehingga anak tersebut bisa merasa bersalah dan bisa membuat dirinya sadar. Tetapi ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Misalnya, ada naran terlambat tadi. Kita kalau memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita memanggil, Naren, apa yang kamu sudah berbuat, nak? Nah, kita memantau. Iya bu, saya melakukan kesalahan. Terus apa sanksinya? Kalau Anda sudah membuat kesalahan, kalau Naren sudah membuat kesalahan, saya akan lari bu keliling lapangan karena sudah terlambat. Nah, itu posisi diri kita sebagai pemantau. Kita hanya memantau anak tersebut sendiri yang akan menjawab kesalahan dan sanksinya seperti apa. Posisi yang terakhir ini yang paling bagus Bapak Ibu. Posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kelima inilah posisi di mana guru berbuat suatu bersama murid. Nada suara mulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasil, murid akan belajar tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memberi hukuman, sebelum anak-anak itu sadar akan kesalahannya dan melakukan sanksinya, anak akan kita bawa kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini adalah contoh di mana kita memposisikan diri kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita ketika anak melakukan kesalahan, kita mengembalikan anak tersebut ke keyakinan kelas. Kemudian kita tidak harus langsung menjustis kenapa anak itu terlambat dan lain sebagainya. Tetapi kita lebih ke mencari solusi bagaimana cara anak tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini adalah suatu pernyataan-pernyataan. Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan post-it yang di meja Bapak Ibu masing-masing. Pilihlah dari pernyataan-pernyataan ini mana yang termasuk penghukum, mana yang termasuk pembuat rasa bersalah, mana yang pemantau, dan mana yang memposisikan diri kita sebagai teman maupun manajer. Coba silahkan Bapak Ibu tulis mana yang sebagai penghukum, mana yang sebagai memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, pernyataan mana yang sebagai pemantau, teman, dan manajer. Silakan Bapak Ibu tempelkan di kolomnya masing-masing. Dua lagi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sama kamu selalu yang paling terakhir. Itu memposisikan diri. Pernyataan mana yang termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ya, yang terakhir Pak Jadi, terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan sikapmu. Yang digarisbawahi adalah kecewa sekali. Berarti siapa yang mengatakan? Memposisikan diri kita sebagai apa kalau seperti itu? Sebagai manajer, apakah kata kecewa sekali itu sebagai manajer Bapak Ibu? Apa kalau gitu Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, itu akan membangkitkan rasa bersalah anak karena telah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kuncinya ada di kecewa sekali. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata kuncinya adalah tidak pernah. Berarti kata pernyataan tersebut memposisikan diri kita sebagai apa? Penghukum. Ya, kita menjudge seseorang karena tidak pernah benar dalam melakukan sesuatu. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu memposisikan diri kita sebagai pemantau. Benar Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti menyelesaikan masalah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, karena anak akan dibuat kembali ke keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kata selalu berarti itu memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, ini. Kemudian ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini saya catat dulu ya Bapak Ibu. Nah, materi terakhir yaitu kita mendalami dari kelima materi tersebut. Materi terakhir kita adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Itu namanya restitusi. Nah, di dalam restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Apa saja segitiga restitusi itu? Sisi yang pertama, langkah dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang paling gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang paling sukses. Contoh, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas telah tercapai, langkah pertama menstabilkan identitas dan langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah itu sudah tercapai, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi itulah mengapa keyakinan kelas itu harus kita tanamkan dulu ke anak, baru kita ketika anak melakukan kesalahan, kita akan kembali lagi, kita akan tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya. Jadi kita hanya mengingatkan dan sanksi apa yang harus mereka lakukan. Itu. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah terpenuhi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Contohnya seperti itu. Nah, ini saya punya video Bapak Ibu. Video di mana saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Nah, Mas Abi tahu kenapa Budian bawa di sini? Tidak tahu. Nah, menurut laporan dari Putri ya, ketika kemarin waktunya bahasa Inggris, Mas Abi itu berbicara sendiri di dalam kelas ketika Budian menerangkan. Nah, berbicara sendiri di dalam kelas ketika guru menerangkan itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Nah, kenapa sih kamu kok berbicara sendiri ketika Budian menerangkan? Karena tidak suka pelajaran. Karena tidak suka pelajarannya. Mas Abi, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, bahasa Inggris itu juga penting, nah. Bahasa yang kedua setelah bahasa Indonesia. Nah, bahasa itu nanti kamu gunakan ketika kamu sudah sudah bekerja, sudah itu bahasa Inggris sangat penting sekarang. Semua juga butuh bahasa Inggris. Ya, jadi kalau kamu tahu pelajaran itu penting, apa yang kamu lakukan? Mendengarkan pelajarannya Putria dengan baik, sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa kita mendengarkan pelajaran ketika guru menerangkan. Kalau kamu sudah tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah, apa yang kamu lakukan sekarang? Yang harus kamu lakukan? Meminta maaf kepada Putria. Meminta maaf kepada Putria dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi, ya, yaitu berbicara sendiri dengan
karena sesuai dengan kesepakatan kelas ketika ada guru menerangkan kita harus mendengarkan dengan baik. Oke, paham belum Mas Ati nggih? Coba nanti Mas Ati ke Fitria minta maaf karena kemarin sudah membuat gaduh di dalam kelas. Nah, silakan Mas Ati kembali. Terima kasih Mas Ati. Permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pada awalnya kita harus menstabilkan identitas dulu, kesalahan apa yang dia berbuat. Kita tanya, karena kita berada di jenjang SD, jadi agak sulit. Kita harus memancing obrolan sehingga mereka sadar akan kesalahannya. Beda dengan anak SMP dan anak SMA yang ketika kita bicara sedikit aja mereka sudah akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Jadi tingkat kesulitan yang ada di SD itu lebih sulit daripada anak yang di SMP dan SMA. Bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya, bertanya. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar dan sanksi apa yang harus dia laksanakan. Nah, Bapak Ibu, saya ada beberapa kasus. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok tersebut saya akan membaginya menjadi kasus yang berbeda, kasus pertama dan kasus yang kedua. Kasus yang pertama nanti di kelompok sini dan kasus yang kedua di kelompok sini. Jadi saya ingin Bapak Ibu berhitung 1 dan 2 saja. Kalau sudah 2 kembali lagi ke 1. Mulai dari Pak Udi. 1, 2. Nah, yang sudah menyebutkan angka 1 silahkan berdiri dan berkumpul di sebelah sini. Yang sudah menyebutkan angka 2 silahkan berdiri di sebelah situ. Duduk di sebelah situ. Silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah kelompok 2 sudah ada laptopnya. Kelompok 1 bisa diambil laptopnya, Mbak. Nah, menjelaskan sedikit di sini kasus pertama adalah guru matematika dari wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tugas. Dengan kata-kata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya, dan lain sebagainya. Nanti di setiap kasus ada beberapa pertanyaan yang harus bapak ibu jawab tentang teori kontrol dan lain sebagainya, dan bagaimana sikap kita dengan menghadapi permasalahan tersebut, kasus tersebut menggunakan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang pertama saya taruh di kasus pertama, kelompok 1 kasus 1. Silakan dibuat. Nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasilnya masing-masing. Kelompok 2 di kasus 2.
15 menit cukup ya untuk menyelesaikan kasus tersebut, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus 1 dan kasus 2. Silakan Bapak Ibu mulai mengerjakannya.
Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, mohon perwakilan dari kelompok masing-masing untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi kasus-kasus tersebut. Silakan mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan kasus kedua. Mohon untuk kelompok 1 menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Ini ada kasus yang nomor 2 dibacakan ya? Baik ya, dibacakan monggo. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab untuk mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus tersebut ada pertanyaan, yaitu sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman. Jawabannya adalah Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Lalu apakah indikatornya? Indikatornya yaitu anak tersebut sudah terlambat, lalu salah pula warna sepatunya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dari anak tersebut dengan menggunakan kalimat pertanyaan, yaitu benar tidak apa yang kamu lakukan hari ini. Yang kedua, jika kamu meyakini salah, apa yang harus kamu lakukan? Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan cara mengeluarkan kalimat yaitu bersediakah kamu memperbaikinya. Dan yang ketiga untuk keyakinan, apa yang kamu yakini dari tindakan yang kamu lakukan. Berikutnya pertanyaan ketiga,
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi harus menerapkan hidup disiplin. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak setuju karena anak menjadi trauma dan menjadi pendendam. Bagaimana dari kelompok 1? Apa ada yang perlu ditanyakan dari kasus 2 tadi? Nah, jadi tadi ada satu kasus di mana seseorang siswa tidak mengenakan sepatu hitam karena terburu-buru ke sekolahnya. Kemudian kepala sekolah tersebut langsung menghukum anak tersebut untuk tidak memakai sepatu di sekolah selama mulai dari pembelajaran awal sampai dia pulang. Nah, itu menandakan bahwa Bapak tadi menerapkan sikap kedisiplinan dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Tetapi kelompok 2 tadi sudah mencontohkan bagaimana cara memposisikan diri kita sebagai posisi manajer dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok pertama, silakan perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil dari kasus yang pertama. Silakan. Boleh maju semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan memindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu lagi dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengundang kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Ya, dari masalah di atas tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dari kelompok kami, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas, yaitu Bu Santi mengatakan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Lalu berikutnya dalam hal menanyakan keyakinan kelas, perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga tentang validasi tindakan yang salah, Bu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Dari masalah di atas tadi, ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Lalu beserta apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dari kelompok kami menjawab, ya sudah sesuai. Lalu langkah-langkah yang kita ambil yaitu saat pertama menanyakan keyakinan, yaitu tentang harus saling menghormati. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu tentang mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan cara solusi sendiri dalam penyelesaian masalah tersebut. Adapun pertanyaan yang ketiga tentang masalah yang di atas tadi, yaitu dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, dari kelompok kami tadi menjawab, yaitu Bu Eni tadi mengambil peran sebagai teman, karena Bu Eni mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak-bapak sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah, itu tadi kalimat yang kita gunakan dari kelompok kami untuk menentukan apa tindakan dari Bu Eni, yaitu sebagai teman berdasarkan kalimat yang kita temukan di permasalahan tadi. Tolong bantu ibu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, dari kelompok kami menjawab, memberikan solusi tadi. Dari Pak Hasan sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bu Santi dalam menangani konflik tersebut, karena Bu Santi telah menempatkan dirinya sebagai manajer. Yang kedua, yaitu manajer itu adalah posisi di mana guru menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi. Itu intinya sebagai manajer. Jadi kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga harus menemukan solusi dengan menggunakan seketika restitusi tadi. Nah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh yang tadi Pak Lukman itu adalah posisi sebagai penghukum, sedangkan yang diambil dari Bu Eni tadi adalah sebagai teman. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Bu Santi, karena Bu Santi sebagai wali kelas 8 itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, posisi terbaik yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah di posisi sebagai apa ya Bapak Ibu? Sebagai manajer. Jadi kita sebagai seorang guru dalam menghadapi masalah, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, karena
posisi diri sebagai manajer, kita tidak hanya menyalahkan siswa atas kesalahan yang mereka buat, tetapi lebih ke mencari solusi dan bagaimana cara anak untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sekarang cara Bapak Ibu untuk memposisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer dalam menghadapi suatu permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini, semangat untuk kita semua. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.